Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam Renungan Rohani Susyanim pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati sepanjang hari ini. Sebelum Tuhan Yesus kami beristirahat, mari Tuhan Engkau juga menolong kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kembali menyegarkan kami, sehingga apa yang kami sudah kerjakan sepanjang hari ini, kami dapat merenungkannya lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari, kami semakin kuat karena firman-Mu yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya mau ajak kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, ayat yang tentu tidak asing bagi kita semua. Tapi mari kita mau merenungkan ayat ini. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Haleluya. Sekali lagi dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ayat ini memberikan kita satu hal yang perlu kita perhatikan dengan baik ya. Kita perlu memperhatikan keadaan kita hari-hari ini, terutama yang harus kita jaga paling terutama adalah dari bagian hati kita. Ya, karena ini merupakan satu hal yang penting bagi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan pun. Ayat ini berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, dengan segala kewaspadaan. Jadi ada hal yang perlu kita berikan perhatian ekstra ya, untuk supaya hati ini tidak menjadi suatu hal yang tidak baik, ya, tetapi kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan sehingga hati kita tidak menjadi rusak ya. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, ada satu ayat yang saya mau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ya. Mulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Ya, di sini Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang perlu kita jaga dengan baik ya, terutama kata firman Tuhan ya, hati kita perlu jaga dengan baik, karena ketika saya dan saudara kita menerima firman Tuhan, itu seperti benih yang baik kata firman Tuhan. Ketika benih yang baik itu ditaburkan, firman Tuhan berkata, ada juga si jahat yang menaburkan benih yang tidak baik di dalam hati. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena ketika kita menerima benih firman, ya, tentu si jahat dia tidak tinggal diam, tetapi dia juga turut bekerja, menaburkan benih-benih jahat.
Ini yang perlu kita waspadai hari-hari ini, karena tentu saya tahu kita banyak sekali menerima firman Tuhan. Kita sudah banyak sekali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mendengarkan firman Tuhan itu belum cukup. Karena kalau saya mau ajak kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama yang dikatakan jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca mulai dari ayat yang keempat, ya, saya ajak kita baca Kejadian 3 ayat 4. Dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi dari ayat ini saya mau beritahu bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, terkadang ada suara-suara lain yang kita dengar, bahkan ada yang kita lihat yang seringkali mungkin mengganggu hati kita. Sehingga ini membuat kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, tetapi justru lewat apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat yang bukan dari firman Tuhan ini yang menarik hati, yang membuat manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Sekalipun mereka sudah disampaikan firman Tuhan, jangan makan buah itu. Tetapi apa yang dilihat dan apa yang didengar oleh Hawa ini menarik hatinya, sehingga dia tidak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Ini yang perlu kita jaga hari-hari ini. Sekalipun sudah banyak firman kita dengar, kita tahu banyak firman bahkan, tetapi ketika keinginan hati kita yang kita turuti tidak mendengarkan apa kata firman, di situ saya dan saudara sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati kita, karena kategori arti kata hamartia itu ya, dosa itu adalah tidak tepat sasaran. Seharusnya kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, tetapi karena ada yang membuat kita hilang fokus, ya, karena pandangan mata dan apa yang kita dengar, ini membuat kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perlu menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal yang seringkali membuat kita tidak mendengarkan firman Tuhan adalah karena mungkin yang kita lihat kenyataan dan apa yang kita dengar itu lebih menarik. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika ada benih firman yang ditaburkan, ya, ada benih jahat juga yang ditaburkan oleh si jahat, si iblis, ya. Ini yang perlu kita waspadai hari-hari ini, supaya apa yang sudah kita terima itu tidak menjadi hilang begitu saja. Ya. Saya berikan judul renungan malam hari ini, Nilah Setitik, ya. Orang taunya nilah setitik rusak susu sebelanga, ya. Dan tentu apa yang sudah kita terima, yang sudah kita
dengar lewat kebenaran firman Tuhan, jangan sampai semuanya itu menjadi rusak, semuanya itu menjadi hilang karena ada sedikit perkataan iblis yang masuk ke dalam hati kita, yang mengganggu, atau apa yang kita lihat ini mengalihkan pandangan kita, sehingga kita tidak melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, mari jadi renungan saya dan saudara. Biar firman yang masuk ke dalam hati kita, itu yang kita lakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nuh. Ya, firman Tuhan mengatakan Nuh itu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, tentu untuk melakukan apa tepat seperti apa yang Tuhan mau, maka kita harus punya firman di dalam hati kita. Harus ada benih yang baik itu dalam hati kita. Baru kita bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu hari-hari ini, mari jemaat Tuhan, milikilah firman dalam hatimu, maka kita akan dapat melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sama seperti ayat yang di dalam kitab Mazmur pasal 119. Mari saya ajak kita baca ayat terakhir di dalam Mazmur 119, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tentu ayat ini juga tidak asing ya. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Lalu dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Oleh karena itu malam hari ini yang menjadi renungan, biar kita menjaga hati kita. Jangan biarkan sekecil apapun dosa masuk ke dalam hati kita, atau ada perkataan-perkataan atau apa yang kita lihat masuk ke dalam hati kita lalu merusak hati kita. Tetapi mari biar hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Biar kita mau melakukan tepat seperti apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hati kita dikatakan akan memancarkan kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua jemaat Tuhan. Biar renungan malam hari ini dapat menjadi kekuatan lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa mengakhiri renungan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, renungan yang sudah kami terima pada malam hari ini. Berkati apa yang sudah kami renungkan malam hari ini lewat firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menjadi terang dalam kehidupan kami, suluh bagi jalan kami, jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Memberkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan firman pada malam hari ini. Kami sudah terima firman-Mu renungan pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sosianim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
adalah rumahku.